Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Shadaqallahul azim. Para peserta sekalian, alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki materi sifatul huruf. Materi sifatul huruf ini lanjutan daripada materi makharijul huruf. Karena rangkaian daripada tartil dalam membaca Al-Quran atau tajwid adalah bagaimana mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan kemudian menyertakan kepadanya adalah sifat-sifat huruf. Langsung saja kita masuk kepada pengertian sifat dan sifatul huruf. Makna sifatul huruf. Makna sifatul huruf itu apa? Yang pertama secara umum makna sifat dulu. Yakni sesuatu yang melekat kepada sesuatu, baik maknawi atau indrawi yang menjadikan ciri terhadapnya. Sebagai manusia, tentu kita akan dikenal dari apa yang menjadi sesuatu yang melekat kepada diri kita. Baik yang terlihat ataupun yang tidak, dan itulah sifat. Ya. Intinya, setiap yang kemudian menjadikan ciri khas dan melekat kepada sesuatu termasuk kita sebagai manusia, maka itulah yang dinamakan dengan sifat. Seseorang dikenal, dia pemberani, dimanapun dia berada dalam setiap kondisi, dan itu menjadi ciri khasnya, itulah sifatnya sebagai seorang yang pemberani. Demikian juga yang lainnya tentunya ya. Kemudian terkait dengan sifatul huruf, tidak jauh berbeda, yakni sifat yang melekat kepada huruf. Nah, sifat yang melekat kepada huruf itu nanti akan kita ketahui ada yang dari sisi suara, dari sisi pangkal lidah, ya. Ada yang namanya sifatnya kuat, ada yang namanya sifatnya lemah, ada yang namanya sifatnya itu berhembus nafas dan seterusnya dan seterusnya. Dan dengan sifat yang melekat kepada huruf tersebut, ya, kita harus kemudian menunaikan atau mengucapkan huruf itu sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut, ya. Sehingga sifat yang melekat kepada huruf ini, yang dengan sifat itu dapat diketahui bagaimana suatu huruf itu diucapkan. Ada huruf yang diucapkan dari segi suara harus kuat, dari segi nafas harus mengalir, ya, dari segi pangkal lidah harus terangkat. Dan insya Allah hal-hal yang demikian kita akan lebih dalam mengenalinya seiring dengan pembelajaran kita seterusnya. Baik, itulah makna sifat, ya, atau pengenalan sifat, baik sifat secara umum ataupun sifatul huruf yang menjadi kekhususan kita dalam belajar. Berikutnya adalah fawaid atau faidah atau manfaat, ya. Bagaimana kita mengenal sifatul huruf? Apa saja manfaat kita mengenal sifat huruf? Pertama, dapat membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama. Dan kita sudah mempelajari tentang makharijul huruf. Meskipun huruf itu dikeluarkan dari makhraj, tempat keluar yang sama, nanti belum tentu sifatnya juga sama, ya. Huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama bisa jadi dari sisi sifatnya itu berbeda. Sehingga dengan memperdalam dan mempelajari sifat ini, insya Allah kita akan mengetahui mana saja, ya, sifat yang berbeda meskipun makhrajnya sama. Faedah berikutnya, kita dapat mengetahui lemah kuatnya suatu huruf, ya. Dari sifat yang kemudian kita pelajari nanti, ada sifat huruf yang lemah, ada sifat huruf yang kuat. Dan dari hal yang demikian, kita akan lebih mengenal lagi, sehingga nanti tidak salah ucap, tidak salah baca. Artinya huruf yang mempunyai sifat yang lemah tidak boleh dibaca dengan sifat yang kuat, dan sebaliknya huruf yang mempunyai sifat yang kuat tidak boleh dibaca dengan sifat yang lemah.
Kemudian faedah berikutnya tentu dapat membaguskan atau memperbaiki pengucapan huruf. Setelah kita secara keseluruhan mempelajari sifat-sifat ini, tentu akan berdampak kepada bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya setiap lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca dengan mempraktekkan sifat-sifat yang seharusnya, yakni yang melekat kepada huruf tersebut. Berikutnya para putra sekalian tentang pendapat para ulama terkait dengan jumlah. Ya, madzhabul ulama fi adadi sifatil huruf. Pertama, pendapat Imam Ibnul Jazari, beliau menyebutkan bahwa jumlah sifat huruf itu ada 17. Kemudian pendapat Imam As-Sakhawi dan Asy-Syatibi menyebutkan bahwa sifat huruf itu ada 16. Dan yang terakhir pendapat Imam Maki menyebutkan, dan ini paling banyak, bahwa sifat huruf itu ada 44. Di antara tiga pendapat ini yang menjadi pijakan kita jatuh kepada Imam Ibnul Jazari, yakni sifat huruf berjumlah 17, dan yang ini yang akan kita pelajari. Berikutnya terkait dengan pembagian sifatul huruf. Sifat huruf secara umum dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada yang disebut dengan sifat lazimah. Yang kedua, ada yang disebut dengan sifat aridhah. Ya. Jadi ini adalah dua bagian besar. Ya. Apa itu sifat lazimah? Yakni sifat yang melekat kepada huruf. Sementara sifat aridhah adalah sifat yang tidak melekat kepada huruf. Nah, konsentrasi kita untuk sifat lazimah inilah yang akan menjadi materi pertama yang akan kita dalami, ya. Dan kemudian setelah selesai kita mempelajari sifat lazimah, tentu kita akan masuk kepada sifat aridhah. Nah, oleh karena itu kita konsentrasi dulu kepada sifat lazimah. Nah, tadi disebutkan bahwa sifat lazimah itu adalah sifat yang melekat kepada huruf. Sehingga dari yang disebut melekat ini, ya, sifat lazimah kepada huruf itu tidak akan terpisah dalam keadaan apapun, dimanapun, ya, karena huruf itu mempunyai sifat yang melekat, maka kita harus menyesuaikan cara membacanya dengan sifat yang melekat atau jenis sifat yang melekat kepada huruf tersebut. Berikutnya yang harus kita ketahui bahwa sifat lazimah, yakni sifat yang melekat kepada huruf itu dibagi menjadi dua bagian lagi, ya. Yakni ada sifat lazimah yang memiliki lawan dan ada sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Ya. Nah, sifat lazimah yang memiliki lawan itu di antara nama-namanya mungkin sebagian sudah kenal, ya, dan sudah mempelajari, sebagian mungkin belum. Nah, bagi yang belum, istilah-istilah nama-nama atau nama-nama ini, insya Allah nanti akan akrab di telinga kita, ya, akan menjadi pembelajaran kita, ya, dan akan menjadi sesuatu yang harus kita pahami dan kita hafalkan sebelumnya. Di antaranya adalah ada sifat hamas, ada sifat jahar, syiddah, dan seterusnya. Adapun sifat yang tidak memiliki lawan di antara nama-namanya ada nama yang kita kenal sofir, qalqalah, lin, inhiraf, dan seterusnya. Nah, jadi inilah pembagian sifat huruf yang merupakan hal yang urgent, hal yang penting yang harus kita ketahui. Berikutnya kita akan masuk kepada sifat yang memiliki lawan, ya, di mana ini adalah bagian daripada sekali lagi sifat lazimah, yakni sifat yang melekat. Sifat huruf yang memiliki lawan ditinjau dari seginya ada 5, dan tentu, ya, masing-masing dari segi ini mempunyai nama sifat. Ya. Pertama dari segi nafas atau udara, kedua dari segi suara, ketiga dari segi pangkal lidah, keempat dari segi lidah dengan langit-langit, kelima dari segi mudah tidaknya huruf dikeluarkan. Nah, dari segi nafas dan udara, ini yang pertama, ada sifat namanya al-hams, lawannya al-jahar. Kemudian yang kedua, dari segi suara, ada sifat yang namanya sifat asyiddah, lawannya ar-rahawah, ya. Namun di sini ada sifat yang pertengahan, namanya adalah at-tawasuh, ya. Kemudian yang ketiga, ada sifat yang namanya dari segi pangkal lidah, ya, ada sifat yang namanya al-isti'la, lawannya adalah al-istifal. Dan yang keempat,
Dari segi lidah dengan langit-langit ada sifat al-itbaq, lawannya adalah al-infitah. Dan yang kelima, dari segi mudah tidaknya huruf dikeluarkan, ada sifat al-illaq, lawannya adalah al-isma. Nah, inilah 5 segi dan nama-nama sifatnya yang harus kita hafalkan dulu ya. Karena ini nanti akan akrab ya. Nama-nama sifat ini nanti akan menjadi hafalan kita dan pemahaman kita dari setiap ya huruf-huruf di dalam Al-Qur'an yang kita baca, yang kesemuanya tidak akan pernah lepas daripada nama-nama sifat ini. Oleh karena itu, silakan dihafalkan dulu ya nama-nama sifatnya, yang insya Allah pada bagian berikutnya kita akan urai pengertian dan cara baca dari masing-masing nama sifat yang memiliki lawan ini. Baik, pada sesi ini kita akan cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap materi-materi yang kemudian kita dapatkan, yakni kita pelajari dengan mudah, kita hafal, dan tentu kita praktekkan sesuai dengan apa yang seharusnya. Demikian bahasan kita pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.